Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sam lagi chapter terbaru, tentunya itu chapter 563 ya guys. Oke guys, sebelum gua lanjut gua mohon maaf banget kalau misalkan ada suara bising ya, soalnya di sini di deket gua lagi ada pengajian di masjid gitu. Jadi agak berisik ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Oke lagi, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan PHS yang ngeyakinin Kim Young buat ikut ke pihak Speed. Tapi Kim Young udah mutusin buat tetap ikut di pihak Son Yuje. Kim Young juga ngejelasin kalau mau ngalahin Gitae harus punya pasukan yang besar. Dan Black Gang lah yang punya itu. Habis itu, Son Yuje ngenalin diri ke PHS ama mau ngerekrut PHS buat ikut di pihaknya. Tapi tiba-tiba dia diserang sama nih dua orang. Hayo langsung ngegunain kesempatan itu buat nodongin pistol ke Son Yuje. Terus flashback di mana orang ini yang dapat info kalau Son Yuje bakal keluar nemuin seseorang tanpa eksekutifnya. Mereka ngerasa kalau ini kesempatan emas, tapi Na Jae-gyeon dan para nomor 2 lagi nyerang para eksekutif Cina. Hayul gak peduli dan tetap mau nyerang Son Yuje tanpa Na Jae-gyeon. Tapi dua orang ini bilang ke Hayul kalau mereka harus tetap nunggu Na Jae-gyeon. Si Hayul masih keras kepala dan tetap mau nyerang sendirian. Terus tiba-tiba PS nyuruh Hayul tenang dan nanya, kenapa sih si Hayul marah banget? Si permen karet ngasih tahu alasan Hayul marah banget itu karena dulunya Son Yuje itu anggota Speed. Terus Son Yuje berkhianat dan jadi anggota Black Gang. Dan Son Yuje juga lah orang yang ngebunuh Raja Incheon sebelumnya. Gara-gara itu, PS akhirnya mau ngebantu Hayol. Lagian juga, Hayol pasti nggak bakal berhenti meskipun mereka nyuruh berhenti. Balik lagi ke Hayol yang tinggal narik pelatuknya tapi kalah cepat sama serangannya Son Yuje. Terus Son Yuje bilang kalau info yang didapat sama mereka itu semuanya jebakan. Ama Son Yuje juga nyerang Hayol sambil bilang kalau ayah dan anaknya sama-sama bodoh. Terus tiba-tiba PS nyerang Son Yuje buat nolong Hayol. PS bilang ke mereka kalau dia bakal ngebuka jalan dan nyuruh kedua orang ini buat ngebawa Hayul kabur. PS pun mulai nyerang para keroco buat ngebuka jalan, tapi pas 4 pemimpin pasukan ini bersatu, PS kesusahan. Son Yuje minta maaf ke Kim Young karena dia nggak punya pilihan lain selain ngeluarin seluruh kekuatan mereka. Soalnya PS itu terlalu kuat. Kim Young ngasih tahu ke Son Yuje kalau segitu aja masih belum cukup. Soalnya Seoul itu tempat di mana para monster berada, dan PS itu orang yang bisa ngerendahin para monster. PS juga satu-satunya murid yang disebut Mahakarya sama pria terkuat, yaitu Jonggun. Abis itu PS bilang kalau dia nggak nyangka Black Gang bakal sekuat ini. Dan tadi itu dia cuma lengah sebentar. Tapi kali ini bakal berbeda. Dan chapternya ditutup dengan PS yang bilang kalau dia bakal ngemulai penyatuan Incheon. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan nanti gua taruh di bawah ya. Jadi fast responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini ya, chapter 563. Dan gimana nih menurut kalian? Apakah ada yang menarik yang bisa dibahas atau teori-teori yang menarik? Dan di sini di chapter ini sudah terkonfirmasi ya, ternyata Son Yuje itu dulunya adalah anggota Speed juga gitu. Tiba-tiba dia berkhianat dan alasan Raja Incheon sebelumnya mati itu atau dibunuh itu karena Son Yuje. Tapi apakah betul Son Yuje yang bunuh? Kalau menurut gue itu masih pertanyaan ya. Kalau menurut gue nggak sepenuhnya gitu. Mungkin nanti ada flashback. Jadi si Son Yuje ini kasusnya itu kayak Wang Ochun lah ya. Ada hostel A dan hostel B gitu. Jadi si Wang Ochun tuh ngebikin ya hostel B gitu. Hostel A apa hostel B? Gue lupa. Pokoknya gitu aja. Biar si Jang Hyun ini nggak ini lagi gitu. Nggak. Pokoknya intinya Wang Ochun itu ngegantiin Jang Hyun gitu. Dan di sini apakah Son Yuje juga kayak begitu? Mungkin ceritanya bakal sedikit berbeda atau bakal malahan beda banget gitu kayak ceritanya Wang Ochun. Tapi kayaknya juga ini mah menurut gue pribadi ya. Jadi kayaknya si Son Yuje juga itu terpaksa gitu masuk Black Gang. Entah mungkin karena apa. Jadi Son Yuje ini sebenarnya dia itu sangat peduli gitu sama Speed gitu ya, sama circle-nya Speed. Jadi dia kayak ibaratkan Uchiha Itachi lah, mungkin begitu ya. Tapi kita lihat aja gitu. Gue sih firasatnya begitu. Cuma ya kita juga belum ada flashbacknya gitu dari dia gitu, dari POV Son Yuje-nya gitu. Gue masih belum tahu ya. Dan apakah di chapter depan bakal diliatin apakah PS ini udah dapet
petnya atau belum ya? Kalau kata gua belum sih. Gua ngerasanya kayak harus diliatin gitu si PS ini lagi kondisinya apa gitu. Sampai-sampai dia mendapatkan jalannya sendiri gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dengan cuma modal latihan atau dilatih sama si Najegion. Tapi bisa aja. Cuma kayaknya harus ada situasi terpojok dulu nggak sih gitu tuh, maksud gue kayak ya gitulah, ngerti kan, kayak Song Yohan gitu. Menurut gue sih kayaknya belum ya, feeling gue sih belum ya. Entah kenapa gue ngerasa kalau si PS ini make badan orinya dia lebih kece gitu, lebih berwibawa gitu, lebih kece lah intinya. Cuma kalau pakai SB ini serada idiotisme gitu, gue nggak tahu kenapa gitu ya. Dan gimana nih menurut kalian chapter kali ini, apakah good or not gitu ya? Dan di sini juga sebenarnya gue udah feeling juga sih kalau bakalan milih Son Yuje si Kim Young gitu kan. Cuma gue nggak ini aja sih, nggak expect gitu tuh kalau beneran bakal milih Son Yuje gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi mungkin emang benar ya. Jadi Kim Young ini masih memikirkan kuantitas gitu daripada kualitas. Tapi itu masuk ke akal banget karena kan pasukan kita ya kan banyak banget gitu kan. Terus sedangkan pasukan mereka atau aliansi mereka masih sedikit gitu. Jadi butuh kuantitas juga gitu. Di antara kuantitas itu pasti ada beberapa orang kualitasnya yang bagus gitu. Emang nggak menjamin menang, tapi meminimalisir musuh gitu dan meningkatkan peluang menang gitu. Itu sih yang gue tangkep ya di chapter kali ini. Oke guys, mungkin dari gue cukup segitu aja. Misalkan kalian ada teori atau pembahasan yang menarik, bisa kalian taruh di kolom komentar ya guys ya. Dan ya juga nih guys, minggu ini nggak ada yang Saweria ya, gue agak kecewa ya. Gue mah jujur-jujuran aja guys, gue berharap ada yang Saweria di gue gitu ya, karena gue belum dapet AdSense juga gitu. Susah juga ya mencapai 1000 subscriber. Bentar lagi sih, sama jam tayangnya masih kurang banget. Gue masih kurang 2000 jam guys. Itu susah banget cuy. Jadi ayolah bantu guys, please guys. Oh ya, gue juga lagi edit ya alur cerita Lukisem gitu. Jadi tunggu aja ya, itu lama banget ternyata guys. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke lah guys, terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.